Hormat Ibu Gembala buka dalam doa. Kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu lansia boleh mengadakan ibadah. Biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami ketika kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hadirat Allah kami boleh rasakan, jamahan-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang ada, yang datang ya Tuhan, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan kami. Pakai semua hamba-hamba-Mu, urapi dengan kuasa Allah, bahkan seluruh kami yang datang.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami Tuhan menyerahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita sambung dengan satu pujian. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Peganglah tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sarah hosana. Haleluya, beri bagimu. Haleluya, sarah hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari yang ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sarah hosana. Haleluya, beri bagimu. Haleluya, sarah hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sarah hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sarah hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Saatnya kita akan buka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan.
Sebelumnya kita nyanyikan pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Silakan Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu. Saya hanya mau bilang kepada Tuhan Yesus terima kasih. Karena tadi pagi itu saya diajak muter sama Dek Lani. Pekerjaan Dek Lani itu kalau Sabtu nari nota-nota itu ya, ngantar nota sama ambil tagihan gitu. Terus pikir saya jam 1 saya sudah bisa sampai di rumah gitu. Tapi ternyata di Melongo itu jam 2:30 itu hujan terus. Aduh, ini gimana Dek Lani? Padahal nanti saya tugas nggih Bu Yati, saya dikasih tugas Bu Yati. Nanti ibadah lansia Bu Esther yang mimpin pujian. Saya bilang siap. Tapi ternyata sampai jam 2:30 itu hujan enggak reda-reda. Terus saya terobos saja karena hujannya enggak begitu deras. Sampai rumah itu jam 3 lebih, saya langsung mandi, kemudian siap-siap ke sini, ternyata sampai sini sudah terlambat Bu Yati, mohon maaf. Itu karena pertolongan Tuhan, karena hujan lebat, terus kendaraan juga kalau arah ke sana itu kan banyak kendaraan yang besar-besar itu. Saya itu sampai miris di bonceng ke Dek Lani, di perjalanan saya bisa bilang, Tuhan tolong, Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi saya agar tidak terjadi apa-apa. Kalau hujan itu kan juga licin ya Bapak Ibu. Terus akhirnya saya sampai rumah itu lega, puji Tuhan. Dan saya mau bilang terima kasih kepada Tuhan karena pada sore hari ini saya ada bersama Bapak Ibu semua. Saya boleh nyanyi Pak Indra? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja. Mari Bapak Ibu kita sama-sama muji Tuhan. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Yati. Sudah terlanjur. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak.
Dengan hormat Bapak Yuniarman berdoa untuk firman Tuhan. Waktu saya serahkan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya. Meskipun udaranya tidak mendukung ya, tidak mendukung, tadi gerimis hujan ya, tapi sore hari ini kita boleh datang di dalam rumah Tuhan dalam ibadah kebaktian ya, usia lansia ya, usia lansia, dan semuanya ini karena kemurahan Tuhan ya, kebaikan Tuhan ya, karena kasih-Nya selalu menyertai di dalam hidup kita. Ini tanda kita mengasihi Tuhan ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita datang senantiasa kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh ya, kita datang dengan segenap hati. Ya, segenap hati artinya sepenuh hati kita untuk Tuhan ya, beribadah kepada Tuhan sehingga Allah senantiasa akan memakai di dalam kehidupan kita. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 36 dan sampai 38. Matius pasal 22 ayat 36 sampai ayat 38. Saya tunggu ibu-ibu supaya mendapatkannya ya. Lalu kita baca ayat ini bersama-sama ya, sehingga firman Tuhan itu kita senantiasa ya hidup firman Tuhan yang kita baca ini, dan kita dapat memahami firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Ya, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengatakan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Ketika Yesus senantiasa ditanya apa yang kita harus lakukan ya, apa yang kita harus lakukan. Lalu Yesus menjawab dan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Ya. Jadi kalau kita senantiasa
ya datang kepada Tuhan, kita harus segenap hati, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, mengasihi Dia, mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan senantiasa akan memberkati dalam kehidupan kita. Ya, memberkati hidup kita sehingga kita boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang harus kita senantiasa raih di dalam kehidupan kita, harus kita mencintai Dia dengan segenap hati, ya. Harus kita mencintai Dia sepenuh hati, ya. Mencintai Dia setulus hati kita, sehingga kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan senantiasa akan memakai di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh menjadi ya alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kalau kita mengasihi Tuhan, apa syarat-syaratnya ya? Syarat-syaratnya yang pertama ya, orang yang mengasihi Tuhan itu harus senantiasa ya dengan sungguh-sungguh memelihara kehidupannya ya. Ketika dia senantiasa datang kepada Tuhan, dia menikmati berkat Tuhan sampai kita senantiasa ya mengalami kuasa kemuliaan Allah di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita senantiasa memuji Tuhan ya, bersekutu dengan Tuhan, kita boleh menikmati kehadiran Allah. Kita senantiasa boleh merasakan ya hadirat Allah senantiasa membawa kehidupan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan ya, dekat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita, kita senantiasa memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Disitulah kita merasakan bagaimana Allah senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh, harus segenap hati ya, harus segenap hati menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang senantiasa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia senantiasa harus mengasihi Tuhan dengan ya ketetapan hati ya. Harus ada ketetapan hati di dalam kehidupan kita. Kita lihat contoh di dalam Alkitab ini ya, Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Jadi kita lihat Daniel itu adalah pegawai di dalam istana. Istana yaitu Raja Darius.
yang menjadi raja pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Tetapi Daniel ini dia senantiasa tidak melakukan apa yang senantiasa tidak berkenan kepada Tuhan, dia tidak mau melakukan. Dia senantiasa menjaga kehidupannya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sehingga dikatakan dia mengambil ketetapan, dia tidak mau menajiskan dirinya, atau dia tidak mau berkompromi dengan dosa, ya, karena dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Dia adalah anak Tuhan yang suka berdoa. Dikatakan kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, Daniel ini, dia berdoa sehari 3 kali, ya, 3 kali sehari berdoa. Jadi dia benar-benar menjaga kesucian. Dia tidak mau senantiasa berbuat dosa. Dia adalah orang yang jujur, orang yang takut kepada Tuhan. Daniel ini, ya, sehingga Daniel ini bisa menjaga kehidupannya, menjauhkan dari segala hal-hal dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, ya. Daniel itu mengasihi Tuhan, dia rendah hati, ya. Orang yang merendahkan hati, kita lihat Daniel pasal 2 ayat 26 sampai ayat 28. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sangguplah engkau memberitahu kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau nujum, ya, atau ahli nujum. 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi raja ini bermimpi. Dia bermimpi pada malam hari. Lalu dia memanggil, ya, ahli nujum, orang-orang pintar, supaya senantiasa menceritakan mimpinya itu dan apa arti mimpi itu. Saudara, ibu-ibu, kalau kita bermimpi, kita tidak tahu, ya, tidak kasih tahu sama orang mimpinya apa. Kan mestinya orang kan tidak tahu mengartikannya apa mimpinya. Nah, pada waktu itu raja berkata kepada ahli-ahli nujum, kepada orang-orang pintar, supaya diceritakan mimpinya itu. Lalu satu orang pun tidak dapat yang menceritakan mimpinya apa dan artinya apa. Lalu Raja Darius ini menanyakan kepada
Daniel, ayat 27. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Jadi di antara orang-orang yang pintar, orang-orang yang ternama, orang ahli nujum, tidak ada yang tahu mimpi raja itu. Tapi ketika raja itu menanyakan kepada Daniel, kamu bisa menceritakan mimpiku apa? Terus Daniel katakan, oh saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu, yang maha kuasa, yang mengerti. Ya, ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ini. Jadi kita melihat Daniel adalah orang yang rendah hati. Dia tidak menceritakan, oh aku bisa menceritakan. Tapi dia berkata, ada Allah yang di surga yang mengerti, ya, mimpi raja, yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah memberitahukan kepadaku. Oh luar biasa, luar biasa. Oh, Daniel ini adalah orang yang pintar, orang yang senantiasa mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan senantiasa berbicara, memberitahu yang tidak tahu, dia menjadi tahu. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Ketika senantiasa raja itu bertanya kepada dia, oh ada Allah yang di surga yang dapat menceritakan apa menjadi mimpi raja. Jadi saudara, kalau kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia, ya, rahasia-rahasia Allah. Kebenaran-kebenaran itu akan senantiasa dibukakan di dalam kehidupan kita, diberitahu kepada kita apabila kita senantiasa mengasihi Dia dan dekat kepada Tuhan. Daniel, dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Ya, dia katakan, kasih kesempatan bagi saya supaya saya dapat senantiasa berdoa kepada Tuhan, supaya Allahku memberitahukan apa yang menjadi mimpi raja. Kita lihat di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 48 dan 49. Daniel pasal 2 ayat 48 sampai 49. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan perintah pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadra, Mesa, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Oh luar biasa.
karena dia senantiasa dapat menceritakan mimpi daripada raja, sehingga raja itu memberikan pemberian, memberikan hadiah kepada Daniel, karena Daniel itu dapat senantiasa menceritakan apa yang menjadi mimpi raja, sehingga Daniel ini diangkat di dalam 48 tadi. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dia diangkat menjadi penguasa seluruh Babel. Pada waktu itu di sana senantiasa besar sekali besar sekali, ada 120 provinsi, berarti banyak sekali. Di antaranya Daniel, dia diangkat menjadi penguasa di Babel. Bahkan setelah dia diangkat menjadi penguasa, dia senantiasa percaya, dia dengan jujur jujur dan takut akan Tuhan. Sebab itu orang yang takut kepada Tuhan, orang yang jujur, maka Tuhan senantiasa percayakan di dalam kehidupannya, sehingga dia diangkat menjadi penguasa. Demikian juga orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang jujur, itulah orang yang dipercaya. Baik dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, kita perlu senantiasa kejujuran, sehingga orang bisa percaya dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau orang yang merendahkan diri, maka Tuhan senantiasa akan mengangkat dia menjadi menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Di dalam firman Tuhan dikatakan. Yang ketiga, dia senantiasa mengasihi Tuhan dengan tulus hati, dengan tulus hati, dengan senantiasa genap hati, bukan separuh-separuh, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenan Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wah, kalau kita lihat, iri mungkin teman-temannya yang ada di dalam pemerintahan itu iri. Karena apa? Karena Daniel ini senantiasa orang yang pintar, luar biasa kepintarannya, sehingga dia senantiasa
ditempatkan atas seluruh kerajaan daripada raja. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia senantiasa dipakai di dalam kehidupannya. Ketika dia senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh, Roh Allah ada di dalam kehidupannya. Roh Allah bekerja luar biasa sehingga Tuhan memakai dia menjadi penguasa di dalam kerajaan itu. Yesaya 33 ayat yang ke-15 dan 16. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, korupsi yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu pertahanan, kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Puji Tuhan. Orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, maka dikatakan dia senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan dia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi. Bentengnya ialah kubu di bukit batu. Jadi Tuhan menjaga, melindungi, bahkan dikatakan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Sebab apa? Sebab Tuhan senantiasa memberkati dalam hidupnya orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang senantiasa mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Yang keempat, orang yang senantiasa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dia memiliki ketekunan, ketekunan. Daniel pasal 6 ayat 6 11, Daniel pasal yang ke-6 ayat 6 dan 11. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Jadi orang mencari kesalahan Daniel. Mereka mencari kesalahan Daniel. Mereka cari tidak ada kesalahannya. Lalu mereka itu berkata hanya ibadah saja. Kalau dia senantiasa beribadah kepada Tuhan, maka kita buatlah undang-undang, Undang-undang ini harus senantiasa disetujui oleh raja,
apabila dia menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke lubang singa, ya, ke lubang singa. Maka pada waktu itu, ya, Daniel ini dia tidak mau menyembah kepada raja. Dia senantiasa hanya menyembah kepada Tuhan. Ketika itulah mereka senantiasa melihat bahwa Daniel tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah raja, sehingga Daniel dimasukkan ke lubang singa. Ya, pada waktu itu singa-singa ada di sana, tetapi kita melihat Daniel itu tidak diterkam oleh singa. Ya, Daniel itu senantiasa tenang saja. Dan ketika beberapa hari lalu raja memanggil Daniel. Daniel, kamu sekarang bagaimana? Oh, saya tidak ada apa-apa. Saya itu senantiasa biasa saja. Singa-singa tidak ada yang menerkam dia. Karena apa? Karena kuasa Tuhan, ya. Karena kuasa Tuhan, karena dia suka berdoa. Dikatakan sehari dia 3 kali berdoa. Sehingga Allah membela Daniel, karena Daniel itu takut dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, biarlah pada hari-hari ini supaya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, sehingga Tuhan senantiasa akan memberikan kemenangan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin selama ini kita datang beribadah, tapi kita tidak dengan segenap hati kita, dengan tidak segenap jiwa kita, mari kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan hati, roh, jiwa kita yang suka menyembah dan memuliakan nama Tuhan, suka berdoa, ya. Raja Daud 7 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Melalui pujian dia berdoa kepada Tuhan. Padahal dia adalah seorang raja, tapi dia suka berdoa. Lah kita ini kerjanya apa? Ya. Tapi untuk berdoa itu kok sulit. Ya. Padahal Daud adalah raja, seorang raja, tapi dia 7 kali sehari berdoa. Daniel ini diangkat menjadi penguasa, tapi dia selalu suka berdoa. Biarlah di dalam kehidupan kita lansia ini, supaya kita selalu suka berdoa, karena kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan kemudian Ibu Gyok masuk dalam doa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Yesus, terima kasih.